Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap saudara saat ini bersukacita, dan mari kita saat ini mengawali hari ini dengan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Tuhan, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pagi ini Yesus. Biar penyertaan-Mu menyertai kami senantiasa di dalam kami beraktivitas hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar ada firman yang begitu kuat, ada firman yang mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hari yang indah ini, mari kita akan bersama-sama melandasi segala sesuatu yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Sefanya 2
ayat 1 sampai dengan 15. Memang cukup panjang, oleh karena itu saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan 15. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung daripada kemurkaan Tuhan. Sebab Gaza yang ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sia-sia kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jejuru dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal di bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkaan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Nineve menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggo akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram dan berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang untuk pagi hari ini saya bacakan cukup panjang, di mana perikop itu yang ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu ada judul perikopnya adalah seruan untuk bertobat, dan kemudian di ayat 4 dan seterusnya adalah
judulnya adalah hukuman atas bangsa-bangsa. Nah, saya akan bacakan untuk ayat yang menjadi dasar perenungan di pagi hari ini, yaitu dari Sefanya 2 ayat yang ketiga. Saya akan ulang. Carilah Tuhan, hei semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Inilah seruan Nabi Sefanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan ini ditujukan kepada bangsa Israel, khususnya pada suku Yehuda, sebagai peringatan bahwa hari Tuhan itu akan segera datang. Dan hari Tuhan itu datang menjadi hari penghukuman atas semua orang dan semua bangsa. Ini adalah mirip dengan kisah ketika Nuh, di mana semua orang yang berdosa akan dibinasakan. Namun kepada yang dikenan oleh Tuhan diberi kesempatan untuk bertobat, mencari Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan yang bertobat akan diselamatkan, dan yang tidak bertobat akan dihukum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan Tuhan digambarkan datangnya seperti api yang melalap apa saja dan menghanguskannya. Yang menarik lagi adalah Tuhan juga murka kepada bangsa-bangsa lain karena mencela kejatuhan dari Israel. Jadi walaupun umat Israel itu berubah setia dan akan dihukum Tuhan, bukan berarti mereka itu tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan masih tetap sayang dan menjaga kehormatan mereka. Dan bangsa-bangsa yang membicarakan atau mencela kejatuhan Israel justru akan dihukum. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi Sodom seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca hari ini itu adalah ada sebuah pesan tersendiri, di mana kita ini melalui bacaan dari Sefanya ini, yang pertama kita mendapatkan hikmat atau mendapatkan pembelajaran. Jika kita telah mengikat perjanjian kasih setia dengan Tuhan, inilah yang kita harus ingat. Kalau kita berlaku salah dan jahat, maka kita harus yang namanya bertobat. Carilah Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kita melihat bahwa bangsa-bangsa yang mencela, bahkan dengan berkata-kata nista, itu akan mendapatkan sebuah malapetaka dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ketika diberi kesempatan untuk bertobat, maka kita harus bertobat. Seperti halnya ketika berada di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan hal yang salah, ketika kita melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan diselamatkan. Seperti halnya Moab akan menjadi Sodom dan Bani Amon seperti Gomora. Itulah
murka Tuhan terhadap orang-orang yang tidak mau bertobat. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ini telah mengikat perjanjian setia dengan Tuhan, ketika kita melakukan sebuah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka kita harus yang namanya segera berbalik untuk bertobat, supaya murka Tuhan itu tidak menimpa di dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat yang ke-10 dikatakan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Ia akan meninggikan kamu. Inilah, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, supaya kita ini tetap di dalam perkenan-Nya untuk menjalani kehidupan kita. Hari-hari ini banyak hal-hal yang menginginkan atau memberikan sebuah tawaran di dalam kehidupan kita berbuat jahat. Ingatlah, carilah Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Yang kedua, jika ada orang yang jatuh atau mengalami kesusahan, bahkan sedang mengalami hukuman, bahkan itu menerima hukuman dari Tuhan, janganlah kita ikut mencela dan menghakiminya. Maka hari ini firman Tuhan ini saya berikan judul, cela berujung celaka. Bapak Ibu, janganlah kita ikut-ikutan mencela, menghakimi. Janganlah mencela dan menghakimi, karena penghakiman itu adalah milik Tuhan sendiri. Dan kita tidak boleh untuk menghakimi mereka. Ingatlah bahwa ketika kita ini mencari kesalahan orang lain, maka kita harus mengingat pula di dalam diri kita itu juga ada yang namanya kesalahan kita. Di dalam Matius 7 ayat 3 sampai dengan yang kelima, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu dan tidak boleh untuk menghakimi orang lain, melihat kesalahan orang lain, padahal kita sendiri melakukan kesalahan yang justru lebih besar. Maka dari itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini, maka hati-hati di dalam kita berkata-kata, supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang nista, kata-kata yang tidak benar, karena dengan mencela justru kita akan mendatangkan celaka. Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan apa yang kita perbuat. Hati-hatilah, hari ini kita diperingatkan untuk tidak mencela orang lain, bahkan mencelakai orang lain. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang memiliki kasih kepada orang lain. Biarlah hari ini kita berhati-hati di dalam kehidupan kita untuk membangun setiap hari di dalam hubungan Tuhan yang baik, supaya di dalam hari penghakiman kita akan diluputkan. Tidak seperti halnya Moab ataupun Bani Amon. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.